Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan masuk ke talk show bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dengan tema potensi dan tantangan kepariwisataan di Kota Bekasi. Mungkin bagi rekan Dakta ini di Kota Bekasi ada nggak sih tempat wisata yang bisa tempat healing-healing kita sejenak melepas penat dengan Kota Bekasi itu sendiri, tapi bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Bekasi. Apa saja potensi dan tantangan kepariwisataan di Kota Bekasi? Sudah hadir di studio kami Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, Bapak Arief Maulana. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bekasi panas ya Pak? Alhamdulillah, tapi kalau hatinya dingin saja. Dingin. Baik, tentunya kalau panas kita pengennya juga jalan-jalan Pak ya. Tapi di dalam kota nih Pak. Iya. Sebenarnya kalau masyarakat juga bertanya-tanya, ada nggak sih Pak tempat wisata di Kota Bekasi nih Pak? Nah ini ya. Bukan dari pusat belanja aja ya Pak ya? Ya betul. Memang Kota Bekasi itu yang dikatakan saat ini adalah kota jasa dan perdagangan, tentunya harus disiapkan eksistensi ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan rutinitas untuk melepaskan penat ya. Iya. Jadi saat ini kami dari pariwisata sedang melakukan pendataan wisata, objek-objek wisata, baik kaitan dengan kegiatan wisata jasa, perdagangan, industri, alam, ataupun yang dibuat ya, itu supaya di sini bisa terinformasikan kepada masyarakat luas di sini ya. Jadi yang tadi dengan tema potensi dan tantangan dan kemudian ada pertanyaan, ada nggak sih? Ya kalau kita kupas sebenarnya potensinya ada. Salah satu diantaranya adalah hutan bambu. Kalau seandainya masyarakatnya itu sendiri sudah mengetahui keindahan hutan bambu, itu bisa dijadikan sebagai objek wisata, baik itu objek wisata edukasi ataupun bahkan mungkin di Bekasi bagian dari selatan juga ada kaitan dengan objek wisata rumah adat yang tentunya tidak kalah bagus juga di sana ya, untuk dipertahankan dan untuk dikembangkan serta tereksporkan ke masyarakat luar gitu Bu. Depan jadi mudah-mudahan ya wisata di Kota Bekasi bukan hanya yang terkenal wisatanya wisata kuliner, wisata belanja, wisata belanja ya, tapi kita juga akan bagaimana membangun dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Itu Bu. Baik, ada ya kata Pak Kadis ya. Ini tadi menyebutkan hutan bambu, tapi apalagi nih Pak yang istilahnya tempat healing kita kemudian dengan ya terjangkau begitu Pak? Ya, ini kami juga sedang melakukan pendataan termasuk di daerah sekitar Bantar Gebang juga. Di situ ada objek wisata situ di sana, situ lupa lagi tuh kemarin itu sempat Cipecang ya, di sana di situ bahkan tinggal dikembangkan ke depan. Di sana juga bisa untuk dijadikan sebagai area camping, kemudian juga wisata airnya segala macam ya. Hanya bagaimana nanti kita ke depan itu melakukan penataan yang melibatkan apakah itu dengan pihak swasta secara murni langsung atau memang ada juga campur tangan dari pemerintah. Jadi Kota Bekasi saat ini sedang melakukan suatu upaya ya bagaimana sekarang masyarakat Kota Bekasi melepaskan penat, bukan hanya sekedar ke daerah-daerah luar Kota Bekasi ya, tapi kita ciptakan di Kota Bekasi, termasuk salah satunya di dalam pusat kota di Kota Bekasi ini. Iya. Ada hutan kota di stadion, parkirnya juga nyaman. Ya di alun-alun juga ya Pak ya. Alun-alun juga. Hanya bagaimana nanti kita bikin konsep penataan supaya bisa menjadi bagian dari objek wisata. Ada lagi di tengah kota, melipir dikit dari Sumarekon, pusat perdagangan ya. Di situ ada di kawasan Duta Harapan. Iya. Danaunya ya. Danau Harapan. Itu juga tidak kalah penting, bagus juga. Jadi kalau dikatakan Bekasi panas, rasanya kalau sudah masuk ke Solo ditata dengan kondisi yang sejuk, hati juga nanti kita akan terbawa sejuk juga hati, badannya enak, hatinya juga enak. Dan itu di pusat-pusat pusat perkotaan ya, pusat perkotaan yang tidak jauh dari jangkauan masyarakat Kota Bekasi. Harapan ke depan, ada semacam wisata edukasinya.
diperkenalkannya itu melalui sekolah-sekolah pendidikan dari mulai tingkat SD. Jadi mengenang budaya-budaya yang ada di Kota Bekasi termasuk dengan wisata-wisata. Saat ini kan kurang mungkin ya, masih kurang tereksplor. Nah, ke depan bagaimana, apakah bisa kerjasama dengan dinas pendidikan untuk mengenalkan kepada mereka ya, kaitan dengan budaya, dan termasuk juga mungkin kepada para pelaku usaha yang lain. Itu bukan hanya menanamkan prestasinya di sini, mereka juga harus disediakan. Itu Bu. Baik. Mungkin dari dinas juga terbuka ya Pak untuk pihak ketiga ya, membangun wisata di Kota Bekasi ya. Kaitan dengan pembangunan di Kota Bekasi, kita sangat terbuka dengan melibatkan dari unsur pihak. Karena apabila dari struktur pendapatan, struktur anggaran, itu rasanya memang belum bisa maksimal kita mengalokasikan kegiatan untuk bidang pariwisata. Karena infrastruktur kaitan dengan jalan, jembatan, saluran, dan yang lainnya juga memerlukan anggaran yang besar ya Bu ya. Dan ini jadi objek wisata, kami ke depan itu bagaimana ya menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga. Artinya pemerintah merasa diuntungkan ya dari segi masalah pembangunan dan pemeliharaannya, kemudian juga pihak ketiga juga artinya para investor juga diberikan kesempatan untuk berinvestasi di Kota Bekasi, masyarakat juga bisa menikmati. Tapi tanpa biaya, bagaimana ke depan itu tanpa biaya tapi bisa tercipta wisata untuk Bekasi. Baik. Balik lagi PAD ya Pak ya. Baik. Tapi kalau untuk selama ini mungkin saya singgung sedikit terkait dengan PAD khususnya dari sektor pariwisata, Pak, memang sudah ini Pak, sudah istilahnya mencapai target ataupun memang sudah masuk gitu Pak? Kalau memang saya dulu pernah ya di OPD, tapi kalau bicara seperti itu kan itu di luar daripada kewenangan saya. Siap. Dikhawatirkan salah ya. Iya. Paling yang bicarakan itu anggaran dari pendapatan untuk pembiayaan di bidang Baik. Tentunya ini menambah istilahnya pendapatan juga ya bagi Kota Bekasi ya. Tentunya wisata di itu situ ya. Karena dari objek wisata itu apabila memang masyarakat sudah nyaman, para investor juga sudah nyaman, yang kita harapkan kan semaksimal mungkin berinvestasi di Kota Bekasi. Gitu Bu. Baik. Tentunya rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107. Pak, ini kan kalau jenis wisata memang banyak Pak ya. Tadi ada alam, sejarah, religi, jasa perdagangan. Nah, bisa diinformasikan juga Pak pada rekan Dakta ini kalau menurut kategorinya tuh di mana aja nih Pak? Jadi kalau secara garis besar wisata itu ya ada wisata religi kaitan dengan keagamaan, wisata alam, wisata perdagangan, industri, semua itu. Dan juga di situ kaitan dengan budaya-budaya yang lainnya ya. Di situ ada struktur bangunannya, kemudian budaya, kondisi wilayahnya itu sendiri, adat coraknya ini. Jadi di Kota Bekasi kalau saya perhatikan sih lengkap semuanya ada. Walaupun Kota Bekasi itu sifatnya kota, tapi di situ juga ada wisata alamnya ya. Hanya mungkin tinggal dikembangkan aja. Ada yang namanya wisata alam Ceruk Parigi, situ pulau, itu yang perlu dikembangkan sama kita. Apalagi wisata-wisata yang berkaitan dengan jasa dan perdagangan ataupun industri itu. Dan ini tantangan, bukan tantangan kalau menurut saya ya. Kota Bekasi ini kondisi secara geografi ya dibelah oleh jalur rel kereta api, kemudian oleh jalan tol, Kali Malang, kemudian Kali Bekasi. Kalau dilihat dari potensi, bicara potensi wisata, hal tersebut mungkin dianggap sebagai tantangan, tapi bagi saya itu adalah suatu peluang sangat besar. Karena di situ jalur kereta api, jalur jalan tol itu adalah untuk memberikan kemudahan transportasi untuk menuju ke Kota Bekasi. Di situ ya. Walaupun itu terbelah, tapi bagaimana ya, menyatukan antara utara dengan selatan dengan Kali Malang, kereta api, jalan tol kan situ. Kemudian di situ kan ada Kali Malang, dijelaskan Kali Malang, kemudian Kali Bekasi. Justru itu menurut saya ke depan jadi potensi wisata. Hal yang bagus itu Kali Malang ada di tengah kota. Kenapa ke depan nanti kita ciptakan jadi objek wisata air di sana, kulinernya sambil menikmati ya apa namanya suasana sungai, dalam macam airnya. Itu kan kami akan bahas dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan pengelolaan terhadap
anaknya Kalimalang. Apalagi mungkin sekarang saat ini pemerintah pusat melalui proyek nasionalnya sedang membangun SPAM untuk PDAM ya, dari mulai timur termasuk Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jakarta. Artinya di sini bahwa bahan baku dari Kalimalang itu mungkin penggunaannya akan berkurang karena sudah tercukupinya melalui SPAM. Nah inilah mungkin di Kota Bekasi akan dialihkan Kalimalang yang tadinya merupakan sumber baku untuk Kota Bekasi dan Jakarta. Pengalihan sebagian dari fungsinya adalah untuk objek wisata, termasuk wisata air nanti dan wisata kuliner ya. Yang di Prisma itu ya Pak ya? Betul, meneruskan program Pak Ridwan Kamil juga sama Kota Bekasi. Mudah-mudahan bisa berkembang lagi di Kota Bekasi. Baik. Gitu. Baik. Apalagi yang kalau nggak salah Pak ya, dulu program Pak Ridwan Kamil ketika menjabat sebagai gubernur ala-ala Korea itu Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Itu akan kita lanjutkan. Karena apa? Tadi secara geografis letaknya ada di pusat kota juga, sangat bagus di situ Kota Bekasi. Kebetulan di situ air Kalimalang itu melintang di tengah kota, dari semua pelosok bisa masuk dan bisa melihat. Dan di situ juga didukung dengan jasa perdagangannya di situ ya. Ada perdagangan Wenmo, kemudian ada Dayan di sekitarnya, dan di Barat juga ada apa namanya soal itu Repo segala macam. Ada stasiun LRT-nya juga ya. Sangat luar biasa. Itu potensi ya. Jadi akses dari transportasinya juga sangat-sangat memadai. Kemudian juga dari objek wisata. Termasuk yang belum termanfaatkan wisata ke depan. Bagaimana tantangan yang dibelah oleh Kali Bekasi ini? Saya lagi berpikir itu. Karena wisata Kali Bekasi juga sangat-sangat tertarik kalau kita jadikan objek. Nanti tinggal dilihat spot-spotnya. Sementara ini yang spotnya untuk wisata di Kali Bekasi yang baru termanfaatkan adalah hutan bambu, Ibu ya. Hutan bambu zona 1, zona 2. Nanti ke depan seperti apa? Apakah mungkin ya di Kota Bekasi bikin wisata arung jeram? Bisa. Di Kali Bekasi, bagaimana tingkat bahayanya? Ya kita evaluasi nanti sebenarnya. Wisata-wisata yang lain. Yang penting objek itu juga bisa memberikan suatu edukasi dan juga untuk objek wisata tapi tidak membahayakan. Baik. Atau mungkin bisa buka susur Kali Bekasi ya Pak ya? Betul. Nanti kami akan bekerjasama dengan BPBD Kota Bekasi, dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan pariwisata. Masing-masing punya fungsi yang berbeda, tapi nanti akan menghasilkan. Sesuai dengan kewenangan masing-masing dinas. Saya punya bidang wisata, BPD apa, kemudian lingkungan hidup seperti pencemarannya. Seluruh Kota Bekasi kita agendakan Bu. Kira mungkin. Baik, tapi dilihat juga Pak waktunya ya. Kalau musim hujan nggak mungkin ya. Nah, jangan sampai ada kiriman dari Bogor nanti kita turun nyusul Kali Bekasi ya Bu. Baik, itu menjadi salah satu pilihan juga ya bagi masyarakat. Dan nggak perlu jauh-jauh lagi Pak ya ke kabupaten ataupun ke Jakarta ya, ke Bandung misalkan ya Pak ya. Betul gitu. Nah, sebenarnya spot-spotnya banyak sekali. Untuk kalau perhatikan di Bandung, Jalan Braga aja bisa dilihat sebagai objek wisata ya. Yang boleh dikatakan yang dilihat hanya bangunan-bangunan budaya zaman lama. Sementara di Bekasi di tengah kota ada kali, di belakang atau pemerintah kota sendiri ada. Gitu ya. Gunung Papak ya. Gunung Papak. Itu sangat-sangat indah kalau kita pakai juga sebagai objek wisata. Mungkin kalau di luar hal seperti itu bukan tantangan tapi jadi peluang. Benar. Peluang ya. Itulah yang tugas kami di pariwisata, merubah tantangan jadi peluang untuk mendukung peran dari pemerintah, menggali potensi dan juga mengajak para investor untuk menanamkan investasinya di Kota Bekasi. Semuanya harus lengkap di situ Bu. Dan di situ juga bukan wisatanya bukan hanya sekedar wisata. Sampaikan wisata hiburan. Sangat penting di Kota Bekasi juga ya. Seperti di Jakarta untuk menghilangkan kepenatan itu kan kembali ke masing-masing ya. Dan menurut aturan juga di global aturan untuk mempersunatnya itu sendiri ya, ada karaoke, ada pubnya ya di situ. Baik, semua tempat bisa jadi potensi ya Pak ya. Semua peluangnya juga ada ya. Peluangnya juga buat
itu tergantung kita bagaimana dari sudut pandangnya. Apalagi juga sekarang taman-taman juga bisa dijadikan objek wisata ya Pak ya. Betul. Harapan kami nanti per kecamatan itu ada semacam objek wisatanya masing-masing kecamatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat di kecamatan sekitarnya. Gitu. Tapi juga untuk tingkat kotanya juga ada. Baik. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali potensi dan tantangan kepariwisataan Kota Bekasi masih bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, Bapak Arief Maulana. Pak Kadis, kita lanjutkan kembali. Kalau kita ke Bekasi, tentu kan pengen sesuatu yang kebekasian, entah itu dari makanannya, minumannya, kemudian khas-khas lainnya. Ini sebenarnya ada nggak sih Pak di Kota Bekasi, Pak? Pertanyaan yang bagus ini Mbak ya. Jadi sebenarnya sih Bekasi itu lengkap ya, dari makanannya, kemudian dari kesenian tradisionalnya, termasuk cerita rakyatnya, itu sangat-sangat lengkap. Hanya nanti ke depan bagaimana sekarang apa yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki oleh Kota Bekasi itu bisa tersiarkan di sana. Tentunya karena saya duduk posisi adalah adanya di birokrasi pemerintahan, dan ini juga perlu dibahas dengan yang terhormat dari DPRD Kota Bekasi, menjaga, mempertahankan, dan juga mengembangkan sumber daya kaitan dengan budaya dan pariwisata yang ada di Kota Bekasi. Salah satu di antaranya di sini kan Kota Bekasi juga kaya dengan ciri khas dari makanannya, seperti itu ya. Katakannya inilah yang saat ini kalau saya perhatikan agak kurang ya, kurang apa namanya diketahui oleh masyarakat. Nah, ini tentunya saya nanti akan mengajukan kepada Bapak Kepala Daerah ya, KPJ saat ini, kemudian kepada yang terhormat Dewan. Jadi setiap ada kegiatan baik di tingkat pemerintah dari yang terhormat Dewan, tentunya harus dimunculkan baik itu dari makanan khas Bekasinya, tariannya, atau budaya yang lainnya. Misalnya pada saat rapat-rapat gitu ya, memberdayakan para UMKM yang memang membuat makanan-makanan ciri khas Bekasi, supaya lebih tersiarkan lagi. Yang tadinya boleh dikatakan sudah kurang begitu mengenal atau kurangnya di kupingnya itu terinikan lagi. Kalau bukan kita siapa lagi ya, masyarakat. Kemudian dari seni tari segala macam kaitan dengan gitu. Ada di situ ada tari rongge, kemudian juga ada palang pintu ciri khas Kota Bekasi. Mungkin dalam event-event tertentu itu harus dimunculkan ya budaya-budaya seperti itu. Contoh mungkin ya kedepannya ya, dalam setiap kegiatan kayak kemarin kita ada kegiatan pelantikan yang terhormat Dewan. Di situ kan masuk ya. Yang terhormat anggota yang baru tentunya kan akan menjalankan tugas pemerintahan. Ya, mestinya kalau ke depan itu ya harus disambut dengan palang pintu, karena itu merupakan bagian dari yang terhormat masuk untuk menjalankan pemerintahan, disambut dengan palang pintunya atau tarian-tarian yang lainnya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya nanti di setiap ada kegiatan termasuk dari pemerintahan sendiri. Ada misalnya MGD, kegiatan apa segala macam, pembukaan segala macam, ya mungkin nanti ya kita budaya seninya itulah yang harus diberdayakan masuk mengisi acaranya. Termasuk kegiatan-kegiatan kedepannya untuk kegiatan di pihak swastanya juga. Akan kita bahas dengan para pelaku usaha bagaimana menjaga dan mempertahankan seni dan budaya Kota Bekasi. Baik itu terkait dengan dari seni tarinya, budayanya, mana yang pas kira-kira dimasukin. Yang penting di situ adalah tepat dan juga tidak menghambat dari para pelaku usaha yang lain. Di sini membantu juga para pelaku usaha UMKM di situ. Baik. Atau enggak Pak, dari Bapak mungkin ya mewajibkan nanti kalau ada acara snacknya makanan Bekasi gitu Pak, panggil UKM ini Pak gitu Pak. Bisa saja ya, bisa saja nanti kita diskusikan, kita bahas tentunya. Kalau bukan kita warga Kota Bekasi ya siapa lagi yang akan mempertahankan dari hal tersebut. Jadi semacam kayak
kebijakan bagaimana sekarang menghidupkan para UMKM untuk menyediakan makanan-makanan ciri khas Bekasinya harus selalu ada. Ya kalau seandainya ibarat kata atau 10 macam makanan setidaknya 1-2, mudah-mudahan 10-nya juga kan gitu ya. Mudah-mudahan 10-nya, setidaknya 1-2 adalah muncul gitu ya. Makanan ciri khas Bekasinya begitu. Baik, jadi diperkenalkan juga ya Pak ya. Betul. Nah, kalaupun untuk misalkan nih kita ada tamu Pak, di tempat mana Pak kita harus bawa mereka ini loh oleh-oleh Bekasi gitu Pak? Nah ini ya yang jadi pertanyaan juga. Jadi di sisi lain ada, di sisi lain juga antara ada dan tiada ya. Oleh-oleh Kota Bekasi ada, cuman tersebar ya, dan juga sulit untuk langsung diketahui atau didapat. Di rencana ke depan ya, kami akan mengusulkan membuat semacam kayak area atau tempat pusat oleh-oleh Kota Bekasi, termasuk di lokasi-lokasi yang memang di situ banyak sekali dikunjungi oleh pihak luar di situ. Misalnya pusat oleh-oleh ada di stasiun kereta api, kemudian juga ada di stasiun kereta api LRT-nya itu sendiri gitu ya. Kemudian ada di terminal segala macam kayak gitu. Juga nanti ada pusat khusus tersentralkan. Jadi kalau pernah kita jalan-jalan ya ke daerah luar, saya mau beli oleh-oleh langsung dibawa. Tempatnya tempat ada pusat oleh-oleh Jogja di mana, misalnya di Bali di mana, ini Bekasi di mana ya biar oleh-olehnya. Inilah ke depan tantangannya. Mudah-mudahan kita cari tempatnya yang akan bisa dijadikan sebagai pusat oleh-oleh Kota Bekasi. Yang paling bagus Kota Bekasi ada nih peluangnya, tapi kita bahas di Islamic Center. Islamic Center di situ ada budaya religinya nanti ke depannya ya. Jadikan sebagai tempat untuk keluar masuk atau transit ya para tamu yang akan masuk ke Kota Bekasi atau keluar Kota Bekasi di situ. Nah itu Bu mungkin. Ya baik. Ada tapi mungkin tempatnya kecil Pak ya? Ada sekarang kecil. Di Kayu Ringin ada Pak nih. Di Kayu Ringin juga ada. Cuman tadi di Kayu Ringin ada apa? Ada saya pengen ini, pergi lagi jauh lagi nanti ke Jatisari kemana, ke Payangan kemana jauh. Nah, kenapa tidak kita bikin sentra atau sentra pusat oleh-oleh Kota Bekasi di situ. Gitu. Baik. Kayaknya ini memang wacana lama Pak ya, tapi memang sampai saat ini mungkin kalau masyarakat Kota Bekasi lihat, memang belum ada ya Pak ya. Ya kalau sepengetahuan saya. Jadi antara ada dan tiada begitu ya. Dikatakan tidak ada ya ada, dikatakan ada sulit kan begitu ya. Dikatakan ada tapi sulit. Nah ini yang akan kedepannya itu memberikan kemudahan terhadap para wisatawan, termasuk juga baik wisata yang dari Kota Bekasi sendiri maupun dari luar itu sendiri untuk mendapatkan oleh-oleh atau ciri khas dari Kota Bekasi. Dan kalau misalnya sekarang Mbak juga jalan-jalan keluar ya, misalnya contoh ke Bali, mau ngelihat di situ para turis itu mau ngelihat seni tarian Bali di sana, langsung dibawa ke sana. Ini loh, semacam ada sanggarnya. Nah Bekasi juga harus ada, nanti ada satu tempat yang akan jadikan sebagai pertunjukan dari seni-seni Kota Bekasi ada di sini, misalnya di situ. Jadi begitu ada tamu ada apa, kita arahkan ke sana. Ini loh, ya seni budaya Bekasi di sini. Untuk tariannya, apanya pentas lah. Mudah-mudahan ya. Kalau lihat dari lahan ya mungkin kita tinggal cari, yang penting ada keseriusan dari kami, dari masyarakat, termasuk dari pemerintah sendiri. Gitu ya. Baik. Nggak area publik aja Pak, kayak tadi ada stasiun, kemudian ada terminal, pusat perbelanjaan, tapi di tempat wisata Pak yang tadi kita sebutkan tadi di awal, apakah memang juga sudah ada yang mereka jualan oleh-oleh Bekasi Pak? Ada ya? Belum. Jadi masih dipersiapkan mungkin ya Pak ya? Masih dipersiapkan di situ ya, di pusat yang sekarang ada ya. Contoh yang sekarang banyak dikunjungi walaupun masih lokal gitu ya, hutan bambu gitu ya. Kemudian di situ-situ di Duta kayak gitu ya hampir mungkin tidak ada ya. Gitu. Mestinya nanti ke depan bagaimana mengembangkan supaya bisa terpenuhi. Iya. Baik. Nah tentunya kalau bicara wisata dan budaya memang
tidak dapat dipisahkan karena ini kan menjadi satu kesatuan. Nah, tentunya kalau budaya itu juga akan menjadi daya tarik sendiri, jadilah pariwisata begitu ya Pak ya. Betul, iya begitu. Baik-baik. Kalau untuk yang bisa dimanfaatkan dari budaya ini Pak, untuk menjadi potensi pariwisatanya juga Pak. Ya, dari segi budaya ya Bu ya. Ini dilihat dari sudut pandang mana nih kira-kira yang dari budayanya, apakah budayanya itu dari benda cagar budayanya itu sendiri atau dari bangunan cagar budaya ya. Iya. Atau mungkin juga dari struktur budaya. Kebetulan kalau Bekasi itu lengkap loh Bu ya, dari budaya kayak seperti itu ya. Iya. Di situ ada budaya dari apa namanya benda cagar budaya. Yang kemarin belum lama ini temukan dari Supermolen. Iya. Kemudian penggilingan padi, pohon nangka. Itu kalau dilihat dari cagar budaya, benda cagar budaya. Kemudian dari bangunan cagar budaya ada taman makam pahlawan seperti itu. Kemudian ada bangunan peribadatan masjid, ya peninggalan zaman dulu, termasuk juga kegiatan keamanan kegiatan keagamaan dari Hindu, Buddha, Kristen, semua lengkap di Kota Bekasi. Dan inilah yang akan kita gali potensi dari budaya seperti itu. Salah satu contohnya mungkin pada saat saya waktu itu sekolah ya, kita belajar sejarah dan budaya, hanya baca buku. Tapi tidak tahu, nggak lihat ya Pak tidak lihat. Begitu juga saat ini baca buku sejarah, padahal termasuk di dalamnya itu ada sejarah budaya itu Kota Bekasi, tapi tidak tahu di mana bentuknya seperti apa. Nah itulah tantangan kami nanti akan kerjasama dengan Dinas Pendidikan bagaimana mengenalkan di usia dini tingkat SD, SMP, SMA sesuai dengan tingkatannya, untuk mengenalkan budaya-budayanya di Kota Bekasi saat ini. Jangan sampai Bekasi yang boleh dikatakan sangat banyak gitu ya potensinya, tapi tidak dikenal oleh Bekasinya sendiri. Iya, anak-anak nggak ada yang tahu Pak ya. Nggak ada yang tahu ya. Kemudian juga sama anak-anak yang sedang belajar budaya, belajar sejarah, tapi di tempat tinggalnya sendiri tidak tahu ya. Boleh dikatakan misalnya Taman Makam Pahlawan aja tidak tahu, misal seperti itu ya. Anak-anak ya. Nah itulah akan karena di sini sudah menjadi bagian dari situs atau cagar budaya, diperkenalkan nantinya itu ya oleh Dinas Pendidikan. Kami kerjasama membawa anak-anak ini loh, para pejuang di sini yang sudah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia, inilah di Kota Bekasi ada sebagai objek bersejarahnya. Kemudian juga mungkin ada juga untuk bangunan-bangunan yang lainnya ya, baik itu peninggalan dari zaman dulu itu Belandanya. Kalau masalah stasiun juga ada ya, kereta itu Pak ya. Mungkin ya itulah yang akan kami kenalkan ke semuanya. Termasuk di sini juga ada wisata Sumur Tujuh kalau nggak salah ya Pak ya. Itu kalau nggak salah daerah Jati Sampurna ya. Di daerah Jati Sampurna, jadi kan objek wisata. Iya benar. Ya. Tapi kan di situ hanya masyarakat tertentu yang tahu. Benar. Yang tahu di daerah sana, sedangkan di utara nggak tahu nih Pak. Begitu. Nah inilah ya. Jadi mudah-mudahan ke depan juga ada semacam kayak kegiatan wisata di dalam Kota Bekasi. Iya. Dari RW sekian, wah seneng ya. Seneng. Kecamatan kelurahan bawa pesona melihat budaya yang ada di Kota Bekasi apa aja dikenalkan, dari sekian banyak pilih mana aja. Nah itu program pemerintah nanti hadir. Yang mudah-mudahan juga ada CSR yang memberikan bantuan ya Bu ya. Amin, semoga bisa ini ya Pak ya. Baik, itu menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat Kota Bekasi. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin bisa ada suatu mulok ya kali ya Pak ya, mungkin ya. Betul. Budayaan Bekasi gitu ya. Budayaan Bekasi. Atau mungkin juga dari Kota Bekasi misalnya anak-anak itu setingkat dan sesuai dengan usianya ya, mempertahankan budaya seninya, latihan nari Bekasi, nanti dilombakan ya. Untuk anak-anak SD tingkat sekolah kelas 3 atau misalnya berdasarkan usianya tari ini. Tujuannya bukan persoalan masalah lombanya, tapi mempertahankan kesenian itu di tingkat pendidikannya itu sendiri supaya bisa bertahan dan juga mengenal mereka. Di samping tadi ya wisata budaya dan wisata yang lain begitu. Banyak loh Bu di Kota Bekasi kaya gitu ya. Mau dibawa jalan-jalan ke rumah adat Keranggan, rumah adat kolot Nisono ya.
Lima Panggung, Rumah Adat Jati Asih, kemudian ada Sumur Binong, Dung Papak, Runteng. Waduh, luar biasa memang Kota Bekasi itu. Iya. Ya, kekayaan dari pariwisatanya itu. Iya. Bagaimana ke depan tantangannya supaya lebih bisa dikenal oleh masyarakat Kota Bekasi, khususnya umumnya dari masyarakat luar. Dan juga menjadikan sebagai dasar untuk menarik para investor menanamkan investasi Kota Bekasi. Jadi usahanya ada, didukung dengan wisatanya juga banyak. Baik, jadi ada keseimbangan ya antara budaya juga dan pariwisatanya ya Pak ya? Betul, gitu. Baik, Pak, untuk tantangannya tentu promosi nih Pak. Ya. Biar tahu masyarakat, misalkan dari Jawa mana datang ke Bekasi, ada saudara pengen dong jalan-jalan, dianterin ke sini gitu loh Pak. Promosinya dari dinas sudah seperti apa Pak? Nah ini ya. Jadi kami tantangan saat ini ya, tantangan saat ini Kota Bekasi memang belum tersedia yang namanya pusat informasi wisata secara global ya. Jadi ke depan ya tantangannya itu ya, belum adanya pusat informasi wisata di Kota Bekasi. Itu tantangannya. Ke depannya kami akan membangun pusat informasi kerjasama mungkin dengan organisasi perangkat daerah atau dinas lain terkait. Misal contoh di sini kan ada dinas penanaman modal terpadu satu pintu DPPTSP kan ada memberikan layanan di mal-mal kayak gitu. Kita akan minta spot untuk pusat informasi di situ supaya jadi pada saat ada yang pihak luar saya mau ke sini, itulah di situ diarahkannya. Bapak ke sini mau apa? Mau jajan makanan ini di sini. Bapak mau ngelihat dengan budaya kaitan dengan alamnya ini sini. Bapak mau lihat apa? Semuanya nanti diinformasikan. Jadi ke depan seperti itu. Jadi potensi ada, ya potensinya ada. Tantangannya bagaimana sekarang membangun suatu informasi yang bisa memberikan informasi yang sangat luas pada masyarakat. Itu aja. Baik. Atau biasanya googling dulu ya Pak ya? Betul, sebenarnya. Dan di samping itu juga kalau saya perhatikan pengusaha travel di Kota Bekasi tidak kalah banyak juga Bu. Banyak Pak. Usaha travelnya ya, kemudian event organisasinya juga banyak di Kota. Jadi sebenarnya potensinya itu sangat banyak. Tapi bagaimana menyatukan ya? Menyatukan potensi antara pariwisata budaya dengan fasilitas pendukungnya. Ini tinggal diramu aja, tinggal digabungkan gitu. Nah ini ya tugas saya ke depan seperti itu, menggabungkan supaya bisa jadi nyatu gitu, terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Termasuk juga mungkin sekarang wisata industri ke depan akan kami kembangkan. Mana industri yang akan bisa diajak kerjasama dengan pemerintah Kota Bekasi yang akan dijadikan sebagai objek wisata untuk edukasinya. Dan tidak kalah penting di Bekasi banyak industrinya. Ada industri logam kaitan dengan Alexindo-nya, ada industri ban, ristunya, ada industri makanan besarnya, pipa yang di termasuk pejuang itu ya. Pejuangnya itu sendiri banyak kok pipa gitu. Nanti akan kita bangun kaitan wisata yang memang itu juga adalah wisata edukasi ya, edukasi untuk para. Kalau seandainya memang masih kurang wisata industri ya kita kerjasama dengan kabupaten ya, itu banyak sekali wisatanya ke kabupaten. Jadi nanti dibangun kembali hubungan kerjasama antara pemerintah kota dengan kabupaten. Karena kan kota dan kabupaten juga memiliki sejarah yang sama ya. Betul, karena Bekasi kota bagaimanapun juga bagian dari sejarah saudara kandung dari kabupaten ya. Bener. Di situ. Baik. Pak biasanya kan istilahnya jalan-jalan kota Bekasi kan tadi Bapak bilang travel kita banyak nggak? Bisa nggak kerjasama misalnya open trip ke wisata Bekasi gitu Pak? Sangat bisa, karena kami mungkin beberapa minggu yang lalu pernah mengundang para travel walaupun tidak secara resmi pakai surat gitu, dan mereka sangat-sangat tertarik di situ, sangat-sangat antusias gitu. Terkadang dari mereka juga membutuhkan informasi pada saat travel ini dapat kegiatan tamu misalnya dari luar Kota Bekasi, ini mau dibawa kemana ini? Nah ini, itulah yang akan kita bangun dengan travel yang ada di Kota Bekasi. Termasuk juga para wisata yang ada di Kota Bekasi yang mau
mutar-mutar di kota Bekasi ya Iya, mereka. iya. Nah itulah nanti disiapkan per trip berapa, misalnya harga sekian, silakan itu kan urusan antar mereka ya. Iya. Tapi fungsinya dari pariwisata itu adalah memberikan support, informasi, mau apa, ya budaya apa namanya wisatanya, mau dikunjungi tempat ini ke tempat ini, itulah yang kami berikan informasinya. Baik, baik. Pak, kalau untuk masyarakat lokalnya, mereka welcome nggak Pak kalau itu dijadikan sebagai tempat pariwisata di Kota Bekasi, Pak? Selama ini alhamdulillah masyarakat Kota Bekasi ya. Kenapa? Ya karena memang kita juga butuh rileks ya. Iya. Bukan untuk kita aja, termasuk untuk orang lain. Sangat-sangat welcome. Saya yakin di situ ya. Yang penting di dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan ketentuan dan juga tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang sifatnya itu mengganggu budaya atau kondisi yang ada di dalam lingkungan di sekitarnya gitu. Baik. Mungkin yang di Tujuh Sumur ya? Yang di Jati Sampurna itu ya? Itu Sumur kan, 7. Sumur 7 ya? Nah itu kan menjadi salah satu ikon Bekasi. Kalau untuk masyarakat sananya Pak yang di sekitar itu welcome, apakah mengganggu juga atau bagaimana Pak? Sampai dengan saat ini nggak ada dari masyarakat. Sampai dengan saat ini. Apalagi kalau ke depan nanti akan kami tata di situ bukan hanya sebagai objek wisata, tapi bagaimana sekarang akan membangkitkan usaha UMKM-nya di sana. Jadi wisata di sana itu bukan hanya ngelihat Sumur 7-nya, tapi juga bagaimana supaya wisata yang datang ke sana minimal pulang bawa kantong kresek. Oleh-olehnya kan di situ ya. Jadi membantu perekonomian di masyarakat sekitar di situ juga. Sediakan di situ apakah keriaannya ya dari bawaan tangannya itu sendirinya atau makanannya atau apanya segala macam itu. Jadi bukan hanya di sana itu menata kaitan dengan wisatanya, tapi juga dari aspek-aspek dari yang lainnya ya, termasuk UMKM tadi segala macam. Itu akan kami termasuk mungkin juga di sana ada kegiatan wisata dikembangkan ke sana. Mudah-mudahan lokasinya ada segala macam wisata penunjang yang lainnya di sana. Wisata penunjang lainnya, mungkin ada wisata penunjang lain kaitan dengan religinya, apanya di situ. Gitu. Jadi harus ada kerjasama juga ya Pak? Betul. Yang penting suatu daerah yang akan dijadikan objek wisata, tujuan saya bagaimana meningkatkan perekonomian di sekitar wilayah itu untuk masyarakat itu sendiri. Paling itunya di situ. Paling utamanya di situ. Pasti kan masyarakat juga memanfaatkan tempat wisata saya mau jualan gitu ya Pak ya. Nah itulah betul. Nanti akan diberikan ruang semaksimal mungkin justru di situlah. Bagaimana di situ para wisatawan datang ke sono, tapi juga bisa menikmati karya dari masyarakat itu sendiri di situ. Iya. Baik. Jadi semuanya terpenuhi ya aspeknya ya. Betul. Baik. Apalagi ekonomi ini menjadi penunjang ya Pak ya. Ya, betul ya ekonomi. Bahkan kalau kita lihat dari hal-hal yang kecil saja ya. Ada tamu dari luar dikasih cenderamata. Nah, itu yang akan kami pikirkan bagaimana cenderamata itu bukan hanya berbentuk boneka bambek saja ya, tapi mungkin nanti ada keriaan lainnya di situ yang memberikan suatu informasi dari ciri khas dari Bekasinya sendiri gitu. Baik. Jadi nggak hanya makanan tetapi souvenirnya ya Pak ya? Souvenirnya juga, betul. Selain bambek dan poasi apa nih Pak? Ya, ada di situ kan banyak juga, ada batik Bekasi ya. Kemudian kerajinan tangannya segala macam itu keriaan itu sangat banyak sekali Bu. Yang mungkin ya tinggal kita bagaimana dikemasnya ya, jadi bahan oleh termasuk cenderamata baik itu yang dilakukan kunjungan kepada pemerintah daerah ataupun dari pihak pelaku usaha, setidaknya membawa ciri khas Kota Bekasinya. Ya cenderamata itu ya kita bertahap ya. Pemerintah dulu baru nanti pihak swasta. Saya pikir kan tidak menghilangkan, tapi hanya kita mengingatkan inilah budaya Bekasinya. Gitu. Baik. Pak, mungkin terakhir Pak Nismagara kepada rekan Dakta agar nantinya bisa jalan-jalan di dalam Kota Bekasi aja nih Pak. Ya, mudah-mudahan ke depannya, dan kami juga akan bekerja sama dengan yang terhormat bagaimana sekarang aspirasinya itu sendiri ya bisa teralokasikan secara maksimal ya kaitan dengan seni budaya dan pariwisata Kota Bekasi.
setidaknya pemerintah ke depan bisa mengalokasikan anggaran jalan-jalan gratis warga Kota Bekasi, muter-muter ya, sediakan bisnya gitu ya. Ya Mungkin mudah-mudahan diawali dari dinasnya dulu ini ya. ya, mudah-mudahan jadi jalan-jalan. Syukur-syukur nanti ada pihak swasta yang mendanai ya, mendanai untuk kegiatan tersebut. Yang penting secara aturan dan ketentuan tidak menyalahi gitu ya. Tidak menyalahi. Baik. Kita berharap lebih baik lagi untuk pariwisata. Betul. Jadi nggak jalan-jalannya keluar ya Pak ya? Betul. Sekarang kalau apa namanya potensinya juga ada. Kita punya bis yang namanya bis yang buat jalan-jalan hibah dari provinsi itu tuh. Bandros. Ya, ada ya di sini. Ada. Kita punya ada disimpan di Dinas Perhubungan. Ya, kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan. Siapa yang mengalokasikan anggaran untuk biaya operasionalnya ya. Yang penting misalnya sekarang bulan ini, minggu ini masyarakat dari RW sekian jalan-jalan supaya mengenal budaya-budaya Kota Bekasi. Saya pikir juga akan menarik ya. Itu bagian dari perhatian dari pemerintah terhadap masyarakatnya ya Bu. Karena mereka juga kan ada hak dan kewajibannya bayar PBB. Kembali kita lagi nikmatin ya Pak ya. Nikmatin ya, suruh jalan-jalan. Baik, terima kasih Pak Kadis sudah hadir di Dakta. Semoga tambah sukses untuk pariwisata di Kota Bekasi. Amin, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.